Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila tariqil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan tentu menjauhi segala larangan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Belum sebulan kita tinggalkan bulan suci Ramadan. Tentunya amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan itu masih begitu membekas di hati kita. Mestinya di bulan-bulan berikutnya kita tetap istiqomah menjalankan segala amaliyah yang ada di bulan suci Ramadan itu, seperti membaca Al-Quran. Mungkin kita tambah dengan amal kita sehari-hari dengan puasa Senin Kamis, atau menjalankan qiyamul lail dengan menjalankan sholat tahajud pada malam hari. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami yang patut disembah adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka itu istiqomah dalam menjalankan perintahnya dan tetap istiqomah menjauhi segala larangan. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kegelisahan. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, man 'amila sholihan, barang siapa yang menjalankan amal perbuatan soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dengan syarat dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah jamin akan ia beri kehidupan dengan kehidupan yang bagus. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, Allah balas pekerjaannya, Allah balas perbuatannya bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih dari apa yang dia kerjakan di bumi. Kalau kita tarik kesimpulan ini, ma'asyiral hadirin, semua orang yang melakukan perbuatan baik, dia akan jumpai nanti buahnya di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi bertolak belakang dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Apakah engkau wahai sahabat-sahabatku mengetahui siapa orang yang muflis, yang punya hutang itu? Qalu ya Rasulullah, al-muflisu fina, mereka
mereka orang muflis yang punya hutang itu di antara kami adalah man la dirhama lahu wala mata'a, mereka yang tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai barang di antara kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa, sesungguhnya mereka yang muflis yang punya hutang itu adalah min ummati, dari umat-umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, ia datang dengan membawa pahala solat pada hari kiamat, wasiyamin, ia dengan membawa puasa-puasa, wazakatin, dan ia membawa pahala zakat-zakatnya, wa ya'ti qad syatiba hadza, maka setelah ia zakat, maka ia setelah puasa, maka ia setelah sholat, ia mencaci, ia mengumpat ini, ia mengumpat itu. Wa qadhafa hadza wa akala mal hadza, ia memakan barang-barang sesama. Wa safaqa dama hadza, ia membunuh orang lain. Wa daraba hadza, ia membentur-benturkan masalah ini. Fayu'ti hadza qabla ayyubdama alaihi, semua yang ia kumpulkan dari pahala sholat, semua yang ia kumpulkan dari pahala puasa, semua yang ia kumpulkan dari pahala zakat, pada hari itu ma'asyiral hadirin, yuti hadza qabla ayyubda alaihi, diberikan semuanya kepada orang yang ia telah aniaya. Ukhidha min khotoyahum, setelah semua pahalanya habis, ma'asyiral hadirin, dosa-dosa orang yang dianiaya itu diberikan juga kepadanya. Faturihat alaihi thumma turiha finnar, maka orang itu dibebaskan dari dosa-dosanya. Orang yang ia zalimi dibebaskan dari dosa-dosanya. Faturiha alaihi finnar, dan orang yang melakukan sholat dan orang yang melakukan puasa dan zakatnya, tidak ada sedikit pun pahala kebaikan, maka tinggal dosa-dosanya dan dosa-dosa orang-orang yang telah ia dianiaya, ia kumpulkan pada diri, dikumpulkan pada diri. Ma'asyiral hadirin, ya ma'asyiral jemaat rahimakumullah, maka seolah-olah hadis ini bertabrakan atau bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila sholihan, barang siapa yang berbuat baik, berbuat amal soleh, min dzakarin aw untha, iya, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, selama ia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti Allah akan berikan kehidupan yang begitu indah dan begitu baik. Tapi ketika kita menengok hadis Rasulullah, ganjaran yang telah kita kumpulkan, ganjaran yang telah kita kumpulkan berhari-hari, berbulan-bulan dan bertahun-tahun, semuanya diambil dan diberikan kepada orang yang telah kita aniaya. Maka seolah-olah amal yang kita perbuat di dunia ini tidak ada artinya, masyaallah. Maka kembali kepada diri kita agar kita bisa menjaga. Ketika ada orang berbuat salah, hendaknya kita ingatkan dengan baik-baik. Maka yang diingatkan juga harus menerima dengan baik dan lapang dada. Karena firman Allah yang berbunyi, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi
wa tawassaw bis sabr. Untuk menerima satu sisi nasihat kadang dibutuhkan satu kelapangan dada. Ketika yang memberikan nasihat baik sekali, tapi yang menerima nasihat tidak bisa menerimanya dengan lapang dada, ia beritahukan kepada teman-temannya, ia fitnah kembali. Maka hadis Rasulullah SAW ini menunjuk kepada semua di antara kita agar kita ketika menerima kebaikan atau menerima nasihat atau menerima apa saja, hendaknya kita sikapi dengan baik. Maka ketika hadis ini diterapkan, tidak ada yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka ketika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita berkata-kata baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik dan bijaksana, maka lebih baik kita diam. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka mudah-mudahan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama ini, dengan menjaga hati kita, dengan menjaga lisan kita, agar apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang hadis muflis itu tidak kita terima dan kita tidak rasakan nanti di akhirat. Sudah kita berpayah-payah di dunia, ketika kita pada yaumul hisab ternyata amal perbuatan kita ini nihil, tidak ada apa-apanya, sehingga kita dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan di akhir hayat kita, ma'asyiral hadirin, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.